Saudara, seorang anak buah kapal tanker Sea Dragon dituntut hukuman mati terkait kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Pemirsa, Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal asal Medan, dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam bersama 5 terdakwa lain dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Pemirsa, kasus besar kembali mengguncang publik. Seorang anak buah kapal atau ABK tanker Sea Dragon, Fandi Ramadan, kini menghadapi tuntutan paling berat dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Batam ini bukan hanya menghadirkan fakta hukum, tetapi juga air mata keluarga dan perdebatan sengit soal keadilan. Saudara pemirsa, 2 ton sabu, angka yang tidak kecil. Jumlah yang jika beredar di masyarakat, dampaknya bisa menghancurkan jutaan generasi muda. Negara memang menyatakan perang terhadap narkoba, dan dalam banyak kasus, hukuman maksimal kerap dijatuhkan untuk memberi efek jera. Namun, dalam perkara ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Fandi Ramadan benar-benar pelaku yang mengetahui semuanya, atau hanya seorang pekerja yang terseret arus? Fandi diketahui bekerja sebagai anak buah kapal di kapal tanker bernama Sea Dragon. Menurut keterangan keluarga, ia melamar pekerjaan di kapal tersebut karena mendapat informasi bahwa kapal itu mengangkut minyak. Dalam pembelaannya di persidangan, Fandi mengaku tidak mengetahui bahwa kapal tempat ia bekerja diduga membawa sabu dalam jumlah fantastis tersebut. Tangis pecah di ruang sidang ketika jaksa membacakan tuntutan hukuman mati. Ibu Fandi tak kuasa menahan air mata. Keluarga menyebut Fandi hanyalah pekerja biasa yang mencari nafkah. Mereka meyakini Fandi tidak tahu menahu soal penyelundupan barang haram itu. Bagi keluarga, tuntutan hukuman mati terasa seperti vonis yang terlalu berat untuk seseorang yang mereka anggap tidak bersalah. Namun di sisi lain, pihak kejaksaan memiliki pandangan berbeda. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Diah Yuliastuti, menegaskan bahwa terdakwa disebut sudah mengetahui adanya kegiatan penyelundupan tersebut. Artinya, menurut jaksa, ini bukan sekadar pekerja polos yang kebetulan berada di kapal. Jaksa menilai ada unsur kesengajaan atau setidaknya pengetahuan terhadap muatan terlarang itu. Inilah yang membuat kasus ini memanas. 2 versi cerita saling berhadapan di ruang sidang. Versi keluarga yang menyebut Fandi korban keadaan. Versi penuntut umum yang meyakini ada keterlibatan sadar. Pemirsa, kasus narkotika di wilayah perbatasan seperti Batam memang bukan hal baru. Letaknya yang strategis kerap dimanfaatkan jaringan internasional untuk jalur distribusi. Aparat penegak hukum pun tidak main-main. Dalam banyak kasus besar, tuntutan berat dijatuhkan untuk menunjukkan ketegasan negara. Namun, ketika hukuman mati menjadi tuntutan, perhatian publik otomatis meningkat. Hukuman mati adalah hukuman paling berat dalam sistem peradilan kita. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada kesempatan kedua. Keluarga Fandi tak tinggal diam. Orang tua Fandi bahkan mendatangi pengacara kondang Hotman Paris di Jakarta untuk meminta pendampingan hukum. Langkah ini menandakan bahwa keluarga siap melakukan perlawanan hukum demi mencari keadilan versi mereka. Kehadiran nama besar seperti Hotman Paris tentu menambah sorotan pada kasus ini. Publik kini menunggu, apakah akan ada strategi hukum baru? Apakah akan muncul fakta-fakta yang mengubah arah persidangan? Ya kan perintah dari kapten, saya sudah masuk, si Fandi ini nanya ke kapten, ini barang apa? Karena dia curiga, jangan-jangan ini bom, kalau nggak salah begitu ya. Bahkan ada jangan-jangan ini bom. Oh, si kapten bilang itu uang dan emas, dan itu diakui oleh si kapten di persidangan ya. Dari situ sudah merupakan fakta yang jelas bahwa memang si Fandi ini tidak tahu apa isi 67 itu, karena si kapten mengakui. Dan juga fakta mereka baru kenalan 1 Mei pertama kali benar-benar ketemu si kapten ini pada saat mau berangkat, ya kan? 1 Mei ya. Sebelumnya kan hanya melalui agen yang ibu antar ke depan rumahnya si kapten. Dalam hukum pidana, unsur pengetahuan dan niat menjadi kunci. Apakah terdakwa tahu? Apakah ada bukti komunikasi, instruksi, atau peran aktif? Atau hanya asumsi berdasarkan posisinya di kapal? Persidangan masih berjalan. Majelis hakim nantinya yang akan menentukan apakah tuntutan hukuman mati itu akan dikabulkan, diringankan, atau bahkan ditolak. Keputusan hakim akan menjadi penentu nasib Fandi Ramadan. Pemirsa, inilah potret kerasnya perang terhadap narkoba. Di satu sisi, negara harus tegas. 2 ton sabu bukan angka main-main. Di sisi lain, prinsip keadilan mengharuskan setiap orang diadili berdasarkan peran dan kesalahannya secara individual. Apakah Fandi benar-benar tidak tahu?
Ataukah ada fakta yang belum terungkap sepenuhnya di ruang publik? Kita tentu harus menunggu proses hukum berjalan sampai tuntas. Yang jelas, kasus ini sudah menjadi perhatian luas. Air mata seorang ibu, tuntutan hukuman mati, kapal tanker, 2 ton sabu, dan perlawanan hukum dari keluarga, semuanya membentuk satu rangkaian cerita yang membuat publik bertanya-tanya. Menurut Anda, apakah dalam kasus sebesar ini setiap kru harus dianggap mengetahui seluruh muatan kapal? Ataukah perlu pembuktian yang benar-benar rinci untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan tetap bersama kami untuk update berita terbaru lainnya.